Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Herlun Travel Diary. Video kali ini adalah lanjutan dari video vlog sebelumnya ya. Buat yang baru bergabung, boleh langsung di-subscribe ya, biar nggak ketinggalan update-update selanjutnya. Video kali ini menceritakan perjalanan aku di Makassar pada hari keempat hingga hari keenam bersama keluarga-keluargaku. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oh iya, di video kali ini juga mungkin terkesan agak panjang buat kalian, karena kebanyakan video dalam vlog kali ini tidak aku edit dan tidak aku percepat ya guys, karena aku ingin kalian betul-betul merasakan suasana bermain di pantai bersama aku, jadi serasa travel bareng aku ya guys. Semoga kalian bisa enjoy dan menikmati video kali ini. Buat yang merasa kelamaan, kalian bisa percepat nontonnya dari YouTube langsung ya, dipercepat aja speednya dinaikkan, atau bisa langsung di next saja ke part yang ingin kalian nonton. Jangan lupa nonton sampai habis ya guys, karena di bagian akhir dari video ini aku bakal ajak kalian untuk main bareng aku di Pantai Akarena di Two Five Adventure Park. Aku bakalan main go-kart, handball, dan naik ATV juga guys. Seru banget pokoknya, bisa jadi rekomendasi kalian buat liburan bareng keluarga ke Makassar. Terus juga ada bonus untuk kalian lihat video mukbang aku makan durian di Olimpik. Disimak aja sampai habis ya guys. Oh iya, aku juga bakalan mengeluarkan vlog tentang China di bulan Juni nanti ya. Doakan aja semuanya bisa berjalan lancar sesuai rencana. Aku bakal bawa kedua orang tua aku keliling di 10 kota di China dalam waktu 20 hari. Buat yang penasaran dan pengen nonton video aku, jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan jejak. Jangan sampai nanti kalian bingung siapa yang mau bikin video ke China sama orang tuanya kemarin. Karena video kali ini terlalu panjang, jadi di beberapa part mungkin nggak pakai aku voice over ya. Kalian nikmatin aja instrumennya dan vibe-nya. Ini adalah pemandangan Pulau Samolona dari drone. Pulau Samolona adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pulau ini berada sekitar 7 km dari pesisir kota dan dapat dicapai dalam waktu kurang lebih 30 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di sekitar Pantai Losari. Meskipun memiliki luas yang relatif kecil, yaitu sekitar 2 hektar, Pulau Samolona menyuguhkan panorama alam yang memukau. Perairannya yang jernih, pasir putih yang bersih, serta keanekaragaman hayati bawah laut menjadikan pulau ini sebagai destinasi favorit untuk kegiatan snorkeling dan menyelam. Di sekitar wilayah perairan pulau terdapat terumbu karang yang indah serta bangkai kapal peninggalan Perang Dunia II yang kini menjadi habitat alami berbagai spesialis laut. Pulau ini juga dilengkapi dengan fasilitas sederhana seperti penginapan dan warung makan, sehingga wisatawan dapat menikmati suasana tenang dan alami jauh dari keramaian kota. Pulau Samolona merupakan pilihan ideal bagi para pecinta wisata bahari yang mencari ketenangan, keindahan alam, serta pengalaman eksplorasi laut yang autentik. Pulau ini nggak terlalu ramai, masih pas kami kunjungin. Entah apa karena masih pagi dan merupakan weekday ya, hari Jumat aku pas kami kunjungin. Pokoknya asik banget ya bisa menikmati suasana di pulau ini dan bersantai. Tapi karena kita masih ada destinasi pulau selanjutnya, maka kita tidak begitu lama di pulau ini. Kita langsung lanjut ke pulau berikutnya. Oh ya, waktu pas kita ke pantai kali ini cuacanya betul-betul panas dan terik sekali guys. Jangan lupa pakai sunblock ya. Biar sudah pakai sunblock pun juga masih gosong sih, masih merah dan kebakar juga. Bukan ke pantai namanya kalau nggak pulang dengan oleh-oleh tan skin. Tapi kami sangat bersyukur banget
karena dikasih hari yang cerah waktu pas kami ke pantai ini. Coba kayak hari sebelumnya, waktu pas pergi ke Sierra, kita dihujanin, jadinya gak bisa apa-apa deh. Biar gimana pun, ke pantai memang cocoknya waktu pas cuaca yang cerah sih. Nah, ini kita sudah dalam perjalanan untuk menuju pulau selanjutnya. Kita tinggalkan pulau Samalona, guys. Kadang untuk menemukan ketenangan, kita hanya perlu menyeberang sedikit lebih jauh dari hiruk-pikuk kota. Tadi dari Makassar, aku berlayar menuju Pulau Samalona, sebuah pulau kecil yang hanya berjarak 30 menit naik speedboat. Pasir putih menyambutku, lautnya sebening kaca seolah mengundangku untuk melepaskan segala penat dan lelah dalam heningan airnya. Di bawah permukaannya, Samalona menyimpan dunia lain. Terumbu karang berwarna-warni, ikan-ikan kecil yang menari bebas, dan di atasnya waktu terasa melambat. Tidak ada sinyal kuat, tidak ada keramaian, hanya suara ombak dan desir angin laut yang berbicara. Tapi petualanganku belum selesai. Dari Samalona, aku kembali naik perahu, menyusuri lautan selama 20 menit menuju Kodingarengkeke. Sebuah pulau mungil tanpa penghuni, tanpa bangunan, tanpa suara manusia. Hanya alam dalam bentuknya yang paling murni. Pulau ini seperti lukisan, hamparan pasir putih, laut biru kehijauan, dan langit luas tanpa batas. Di sini aku merasa kecil, tapi juga bebas. Mungkin kita memang butuh menjauh sesekali, bukan untuk lari, tapi untuk menemukan kembali siapa diri kita, tanpa gangguan, tanpa kebisingan. Pulau-pulau ini bukan sekedar destinasi, mereka adalah ruang sunyi yang membisikkan ketenangan. Dan siapa tahu mungkin dalam perjalanan singkat ini, kamu justru menemukan hal-hal yang tidak pernah kamu cari, tapi selalu kamu butuhkan. Pulau Kodingarengkeke merupakan salah satu pulau kecil dan eksotis yang terletak di wilayah Kepulauan Spermont, sekitar 13 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini dikenal sebagai destinasi wisata bahari yang menawarkan keindahan alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Beda dari pulau-pulau lain di sekitarnya, Kodingarengkeke tidak memiliki penghuni tetap. Pulau ini tidak memiliki fasilitas akomodasi permanen, menjadikannya tempat yang ideal untuk wisatawan yang mencari ketenangan dan keindahan alam tanpa gangguan. Pasir putih yang halus, air laut yang jernih, serta gradasi warna biru kehijauan di sekitar pulau menciptakan pemandangan yang memanjakan mata. Pulau ini juga menjadi spot favorit untuk snorkeling dan diving. Terumbu karangnya masih terjaga dengan baik dan kehidupan bawah lautnya cukup beragam, menjadikannya surga bagi para pecinta laut. Karena letaknya yang sangat terpencil, Kodingarengkeke sangat cocok untuk wisata harian atau day trip dari Makassar. Oh iya, di pulau ini juga sebetulnya kita bisa snorkeling dan melihat Nemo loh. Iya, ikan Nemo yang ada di film-film itu beneran ada di pulau ini. Sayang sekali karena kita masih akan lanjut ke pulau berikutnya, jadi kita tidak snorkeling di sini ya. Meskipun pulau ini tidak berpenghuni, tapi ada banyak kucing-kucing di sini loh. Mungkin ada orang yang bawa kucing-kucing ini ke sini ya. Jujur pulau ini benar-benar sangat-sangat panas dibandingkan Samalona. Jadi kita nggak lama-lama di sini. Habis foto-foto kita langsung pergi ke pulau selanjutnya. Di sini pulaunya memang benar-benar pasirnya lebih putih ya. Langitnya juga lebih biru dan pohon-pohon juga agak kurang di sini. Benar-benar satu pulau yang sangat-sangat kosong, tidak berpenghuni. Cuma ada perawat pulaunya aja. Sebetulnya kalau tidak terlalu panas seperti ini, aku benar-benar sangat suka dengan pulau ini. Sangat enak. Cocok bagi para kaum introvert karena jauh dari keramaian. Berbeda dengan Bali yang penuh dengan turis dan wisatawan, sangat ramai dengan hiruk-pikuknya. Padahal kalau menurut aku pantai di sini nggak kalah bagusnya dengan pantai-pantai yang di Bali. Pasirnya juga putih, mataharinya juga panas, cocok untuk berjemur padahal. Kenapa ya bule-bule nggak banyak yang tahu kesini? Apa mungkin karena fasilitasnya masih kurang dan kurang pengelolaannya juga? Atau mungkin karena kurang promosi?
Kalau menurut aku sih ini sudah hampir mirip seperti Maldivnya Indonesia ya, cuma kurang resort dan villa yang bagus dan bersih aja. Kalau enggak sih pasti mantep banget, nggak kalah dengan Pulau Derawan atau Pulau Maratua yang di Kaltim. Semoga dengan adanya video ini jadi bertambah banyak orang yang tahu mengenai pulau ini dan bertambah wisatawan yang datang mengunjungi pulau-pulau ini. Jangan lupa kalau kalian kesini bawa makanan untuk kucing-kucing itu ya, kasihan mereka di sini. Lihat nih, mataharinya panas banget kan, sampai di video aja air lautnya ini sampai berkilauan begitu. Bukan pakai filter ya, ini nggak pakai filter, memang betul-betul shining gitu dari bias sinar matahari, shining shimmering splendid. Dari sini kita naik kapal lagi sekitar 30 menit untuk sampai ke Pulau Panambungan. Pulau Panambungan adalah salah satu pulau cantik yang terletak di gugusan Kepulauan Spermon, Sulawesi Selatan. Pulau ini berada sekitar 15 km dari kota Makassar dan dapat ditempuh dengan perahu motor dalam waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam. Tidak hanya menyuguhkan pemandangan alam yang indah, Pulau Panambungan juga cocok untuk aktivitas snorkeling, berenang, dan piknik. Karena letaknya tidak jauh dari Makassar namun relatif sepi pengunjung, pulau ini sering dijadikan sebagai lokasi retreat atau wisata privat. Pulau ini dikenal karena suasananya yang tenang dan lebih privat dibanding pulau-pulau wisata lainnya. Dikelilingi pasir putih yang lembut dan air laut berwarna biru jernih, Pulau Panambungan sangat cocok untuk wisatawan yang mencari ketenangan atau ingin menikmati liburan bersama keluarga dan teman dalam suasana yang lebih eksklusif. Di pulau ini terdapat penginapan sederhana dan beberapa fasilitas untuk kegiatan gathering maupun outing. Dengan kombinasi keindahan alam dan suasana yang nyaman, Pulau Panambungan menawarkan pengalaman liburan yang santai dan berkesan, jauh dari keramaian kota. Seperti yang kalian lihat di video ini, Pulau Panambungan memiliki dermaga yang lebih besar dibandingkan pulau-pulau sebelumnya. Juga lebih banyak pohon-pohon yang ada di sini mengelilingi pulau. Hampir satu pulauan ini rasanya pohon semua. Jadi sangat-sangat rindang dan sangat sejuk, enak untuk bersantai di sini. Oh iya guys, banyak nyamuk juga di pulau ini. Kalau kalian kesini sebaiknya jangan gunakan pakaian warna hitam ya. Dan juga mungkin bawa lotion seperti autan atau sovel gitu mungkin lebih bagus. Habis sampai di pulau, kita langsung meletakkan barang-barang kita, duduk sejenak dan terus langsung berganti pakaian renang untuk main-main di pantainya. Kalau aku sih sebelum lepek dan kena air jadinya foto-foto dulu. Bukan Ellen namanya kalau lihat tempat bagus nggak foto-foto. Menurut aku estetik sih guys, penginapannya juga bentuknya unik. Cuma karena kita nggak nginap di sini, kita nggak tahu ya dalamnya kayak apa. Banyak disediakan ayunan juga di sini, cocok untuk santai-santai.
Kasian guys, nggak ada yang dorongin dari belakang, dorong sendiri nih. Nggak bisa tinggi deh jadinya ngayunnya. Habis selesai foto-foto, kita langsung main paddleboard guys. Karena dayungnya cuma satu, jadi dayung pakai tangan deh. Habis selesai main paddleboard, kita diajak snorkeling guys. Ini juga pertama kalinya aku cobain snorkeling, karena aku nggak bisa berenang, jadi aku cuma berani di dekat-dekat aja, di pinggir-pinggir pantai, nggak berani sampai ke tengah. Itu juga nggak berhasil sih, kemasukan air terus kacamatanya. Berapa kali aku coba bolak-balik cuma tahan beberapa detik aja. Akhirnya aku nyerah guys, lain kali aja ya. Kita coba lagi di tempat lain. Habis snorkeling kita langsung makan siang di pulau guys. Sudah disediain sama tour guide-nya. Mereka masakin ikan. Ikannya langsung mereka beli di tengah laut tadi kayaknya. Jadi masih fresh banget, masih segar semua rasa ikannya. Enak kan, ayun-ayun. Rasa mau tidur ya.
Habis selesai makan, aku lanjut santai-santai di pulau ini, main ayunan, foto-foto, jalan-jalan, keliling-keliling, menusurin pantai ini. Pulaunya sepi banget guys, sudah pada pulangan orangnya karena berhubung hari Jumat, mereka pada pergi pulang kembali ke kota Makassar untuk sholat Jumat. Cuma tersisa kita aja dan beberapa pengelola pantai. Jadi serasa nyewa pulau pribadi deh. Lumayan kan guys. Ini aku coba menyusuri keliling pulau ini. Ternyata pulau ini bentuknya lingkaran guys. Jadi dari jalan setapak ini aku jalan terus ngikuti jalan setapaknya. Nggak taunya ternyata kembali lagi ke titik awal, ke meja makan tadi. Karena bentuknya lingkaran guys. Jadi jalan setapak ini terhubung. Padahal waktu pas aku jalan, aku pingin lihat ada apa di ujung sana. Sekalinya jalan-jalan keterusan, aku nggak sadar kalau ternyata aku kembali lagi ke titik awal. Jadi aku nggak tahu yang mana yang sebelah ujung yang di seberang yang tadi. Agak bodoh ya aku. Bisa-bisanya nggak nyadar jalan keterusan. Soalnya pulau ini kecil banget ternyata guys. Cuma jalan keliling ini nggak sampai 5 menit sudah habis keliling satu pulau. Padahal kalau aku lihat, aku pikir mungkin butuh setengah jam baru keliling habis. Nggak taunya ternyata kembali ke titik awal nggak sampai 5 menit. Kaget juga, tapi aku juga sudah malas juga sih keliling lagi. Karena seperti yang kalian lihat di video ini, semuanya hampir sama aja sih, cuma yang bagian sebelah sana bangunan villanya nggak begitu unik dan biasa aja dan sangat sepi di sana, nggak ada siapa-siapa juga. Yang aku senang sih dari pulau ini, dia banyak nyediain ayunan, hampir di setiap beberapa jaraknya ada dipasang satu ayunan. Jadi enak deh untuk orang yang mau relax dan nyantuy-nyantuy menikmati pemandangan. Ini aku sempat stop berhenti lagi memandangi pantai. Pantainya bersih ya guys. Ya mungkin karena masih belum banyak terjamah banyak orang sih. Jadi masih bersih, belum ada yang buang sampah sembarangan. Jangan ya dek, jangan. Bagus sih view-nya. Cocok untuk buat yang mau photoshoot atau mau private juga bagus sih di sini. Tenang gitu, adem. Nah, kalau ini yang videoin tour guide-nya guys, pakai kamera GoPro Hero 11. Jadi paketnya kita ke pulau ini sudah include sama dokumentasi, pakai drone dan GoPro. Juga termasuk speedboat dan 1 kali makan siang. Aku ikut tripnya dari Instagram Open Trip Makassar guys. Kalian bisa kepoin IG-nya deh. Dia sering kebuka open trip, untuk yang perorangan juga ada.
Sudah puas main seharian keliling-keliling 3 pulau, waktunya kita pulang guys. Ini kita di dermaganya Pulau Penambungan ya, bersiap untuk mau loading barang masuk kembali naik ke kapal. Selamat tinggal Pulau Penambungan, sampai jumpa di lain waktu. Semua yang terjadi pada hari itu adalah kenangan indah, dan supaya kenangan indah ini selamanya ada, aku putuskan untuk upload di YouTube. Selamat tinggal Pulau Samalona, Kodingareng Keke, dan Penambungan. Terima kasih atas segala kenangan, kegembiraan, dan pembelajaran yang telah kita dapatkan pada hari ini. Semoga ini semua bisa menjadi bekal buat kita dalam menyongsong hari esok yang lebih baik. Dan semoga juga suatu hari nanti, entah kapan, kita bisa kembali lagi ke pulau-pulau ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah, dapat menikmati seluruh perjalanan dan keindahan alam semesta yang luar biasa ini. Kami semua sangat bersyukur sudah dapat mengunjungi pulau-pulau ini bersama keluarga tercinta kami. Semoga semua penonton di channel ini juga dapat merasakan apa yang kami rasakan dan juga dapat mewujudkan apa yang mereka impikan. Ada kalanya kita butuh menjauh, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk kembali pulang dengan versi diri yang lebih utuh. Perjalanan ini membawaku menyusuri Laut Makassar, dari satu pulau ke pulau lain, dari riuh ke sunyi, dari sibuk ke tenang. 3 pulau 3 rasa. Samalona mengajakku bermain, Kodingareng Keke mengajakku diam, dan Penambungan mengajakku pulang dalam ketenangan. Kadang kita tak butuh perjalanan jauh, hanya perjalanan yang tulus. Dan Laut Makassar tahu persis cara menyembuhkan kita. Satu pulau dalam satu waktu. Samalona jadi perhentian pertama. Pulau kecil ini tidak ramai, tapi justru di sanalah aku merasa lebih hidup. Pasirnya halus, lautnya jernih, dan setiap ombak yang datang seperti berkata, "Kamu boleh lelah, kamu boleh berhenti sebentar." Dari Samalona, perahuku melaju ke arah yang lebih sunyi, Kodingareng Keke. Sebuah pulau tak berpenghuni, hanya hamparan pasir putih di tengah laut. Tak ada suara lain selain angin dan ombak. Tapi justru di tempat yang paling sepi, aku paling jujur pada diriku sendiri. Di sini aku duduk diam memeluk luka yang tak sempat kuhadapi saat dunia terlalu bising. Ternyata sepi bukan hal yang perlu ditakutin. Kadang itu yang paling kita butuhkan. Dan akhirnya Pulau Penambungan jadi pelabuhan terakhir. Tenang, tertata, dan damai. Disinilah aku sadar, perjalanan ini bukan tentang tempat, tapi tentang proses pulang. Pulang ke hati yang lebih ringan, pulang ke jiwa yang sempat tersesat. Aku duduk di tepi pantai, menatap matahari turun perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa cukup. Kadang kita tak perlu pergi jauh, hanya butuh satu perahu, 3 pulau, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Dan siapa sangka, ternyata laut bisa menjadi cermin, dan pulau-pulau itu menjadi tempat aku menemukan kembali diriku yang hilang. Ini adalah pemandangan kota Makassar dari Hotel Aston. Kebetulan kakak aku tinggal di hotel ini selama di Makassar. Cukup bagus dan lokasinya terletak di tengah kota. Sangat direkomendasikan buat kalian yang mau jalan-jalan ke Makassar. Boleh banget untuk nyobain nginap di sini, fasilitasnya lengkap, ada kolam renang, gym, restoran, dan lain-lain. Hotel ini juga dekat dengan ikon Makassar, yaitu Pantai Losari. Bisa jalan kaki dari hotel ini. Ini aku cobain beli pisang epe yang ada di sekitaran Pantai Losari. Pisang epe ini merupakan salah satu makanan khas dari kota Makassar. Pisang epe cemilan khas Makassar yang sederhana tapi menggugah selera. Terbuat dari pisang kepok yang dibakar, dipipihkan lalu disiram saus gula merah kental yang legit. Sensasinya manis, lembut, dan smoky di setiap gigitan.
Setelah pisang epe, kita lanjut makan mie pangsit Palu khas kota Makassar. Ini non halal. Lanjut ke hari kelima, kita mau mencoba bermain di 25 Adventure di Pantai Akarena. Permainan pertama yang kita coba yaitu go-kart. Ini kita lagi proses pakai seragam go-kartnya ya. Bukan seragam sih, lebih tepatnya kostum buat lebih safety. Jadi berasa keren gitu kayak pembalap beneran. Untung aku sudah kurusan guys, jadi seragamnya muat jadi aku. Meskipun ngepres banget. Ini pertama kalinya juga aku nyetir go-kart sendiri. Karena skill mengemudiku benar-benar sangat-sangat buruk guys. Nyetir bom-bom kar aja biasanya aku sering nabrak dan sering terhenti di pojokan, bingung gimana cara benerinnya. Oh iya, jangan lupa kalau kalian mau main go-kart kalian harus bawa sepatu ya untuk safety. Kalau enggak juga ada disediakan penyewaan sepatunya sih. Bedanya nyetir go-kart dengan nyetir mobil biasa ya, dia nggak bisa mundur guys. Jadi kalau mundur harus ditarik sama orang-orang yang ke belakang. Dan aku beberapa kali nabrak sehingga harus turun dari mobilnya dan mundur. Dan ya, dalam balapan kali ini aku juara terakhirnya guys, pemenang dari paling belakang. Kalian bayangkan aja, masa aku bisa kalah sih dari keponakan-keponakan aku yang masih SD. Sungguh ajaib bukan? Tapi kalau ditanya aku mau coba lagi atau enggak, mau sih, seru sih naik go-kart. Ya meskipun agak malu-maluin sih, soalnya aku nggak hebat. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Semua orang juga dulunya adalah pemula. Nggak ada orang yang tiba-tiba bisa langsung jadi pro. Semuanya pasti awalnya adalah amatir. Kalau kalian merasa buruk dalam suatu hal, nggak apa-apa, jangan menyerah, jangan malu, terus belajar, terus berusaha, pasti akan ada kemajuan. Pasti kita seiring berjalan waktunya akan berkembang semakin hari semakin baik. Yang penting pantang menyerah, jangan cepat berkecil hati, terus berusaha lakukan yang terbaik versi kalian. Bukan bersaing dengan orang lain, tapi bersaing dengan diri kita sendiri di hari sebelumnya. Yang penting semakin lama semakin bertumbuh, semakin berkembang. Kecil apapun pertumbuhan itu juga sangat berarti. Don't stop, never give up guys. Keep believing and have a fight. We can make it. Next, kita ke adventure kita berikutnya yaitu paintball. Main tembak-tembakan dengan bola berwarna. Terasa kita bermain Free Fire di dunia nyata. Ini juga pertama kalinya aku main paintball guys. Kita diajari cara menggunakan senjatanya, cara mengisi peluru dan lain-lain. Seru juga sih main ini, tapi agak bahaya ya kalau anak-anak karena kena tembakannya betulan sakit loh. Sayangnya aku merasa kurang lama aja sih main paintball ini, karena pelurunya cepet banget habis dan kita nggak dikasih refill. Padahal harusnya kan dapat berapa peluru gitu, tapi rasaku sih belum sampai semua peluru jatah kita itu dikasih, tapi kita nggak dapat refill. Ini aku ambil paket yang untuk 10 orang gitu. Jadi dia nggak pakai waktu ya guys, cuma dia pakai jumlah peluru. Jadi begitu pelurunya habis, kita disuruh angkat senjatanya dan berarti permainan selesai. Jadi gini ya guys, pemainnya itu dibagi jadi 2 kelompok. Per kelompoknya 5 orang. Yang menandakan kelompoknya itu yaitu dari rompi bajunya. Satu kelompok yang rompinya warna hijau dan satu kelompok yang rompinya warna hitam. Di awal permainan kita masing-masing di base sebelah kiri dan di base sebelah kanan, kemudian saling maju dan saling menyerang. Aku kurang paham juga sih gimana perhitungan menang kalahnya,
karena nggak ada dikasih tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kira-kira aja kali ya siapa yang lebih banyak tertembak di mana. Ini aku kena tembak sekali, kena di leher, sakit banget loh guys, nggak main-main loh. Kalau kena kulit sakit memang, karena dia ada pakai tabung kecil kayak tabung gas gitu kan, itu yang bisa keluarkan suara dor-dor-dornya. Jadi biar peluru kita sudah habis, asalkan masih ada gasnya, masih tetap bunyi dor-dor-dor guys. Ini nama tempatnya ya guys, 25 Adventure Park di Pantai Akarena. Habis main tembak-tembakan, karena waktu sudah menunjukkan kurang lebih pukul jam 12 siang, kita cari makan dulu guys. Mereka punya restoran atau cafe gitu namanya Duplo, tapi sayang sekali waktu pas kita ke sana sudah full direservasi orang. Jadi kita cuma bisa pesan makanan ringan dan minuman. Aku pesan pizza dan matcha dan pisang goreng. Habis selesai ganjal perut, kita lanjut ke wahana berikutnya guys, yaitu kita mau naik ATV. Yeay! Tempat main ATV-nya agak di bagian belakang ya, jadi kita kembali melewati tempat mainan go-kart tadi. Di situ ada orang yang lagi latihan motor trail guys, latihan balapan. Suaranya menggelegar sekali motor trail ya. Keren banget ya. Siapa di sini yang cita-citanya mau jadi pembalap? Atau mungkin anaknya ada yang mau jadi pembalap? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya guys. Ini proses kita persiapan sebelum naik ATV guys. Jadi kita pasang kaos kaki, bukan kaos kaki sih, lebih tepatnya kantong kresek untuk sebelum pakai sepatu bootsnya, karena sepatu bootsnya kan dipakai ganti-gantian sama pengunjung sebelumnya. Terus juga aku pakai topi, disuruh sama ipar aku supaya ndak pelacitan ke muka, karena pas tadi kita di cafe sempat hujan, takutnya banyak lumpur-lumpur nanti.
Apalagi kita pilih treknya yang jungle riding, masuk ke semak-semak gitu, jungle. Ada juga yang fun riding sama yang apa gitu, ada 3 macam pilihan treknya. Ini yang menengah rasanya treknya. Gas. Enak deh. Nyetir ATV, aku bisa loh nyetir ATV. Hampir sama kayak nyetir motor soalnya, aku kan bisa naik motor. Cuma lebih berat aja stangnya, sama memindahkan oper yang dari maju ke mundur itu yang agak susah, aku bingung Awas. Ya. Kata orangnya sih karena ini roda 4 jadi dia nggak bisa jatuh, biar kita naik tanjakan yang miring-miring gitu hampir kayak mau sembalik gitu, Gas lagi, itu nggak gas. bakalan jatuh katanya. Tapi rada ngeri juga sih kalau kayak mau kebalik gitu. Cuma sedikit video waktu pas kita riding ATV, karena waktu pas itu aku nggak pegang kamera ya, ini lagi nyetir. Padahal banyak part yang serunya yang nggak terekam, yang masuk ke kubangan lumpur itu seru banget, masuk ke lubang-lubang, betul-betul jungle. Habis selesai main ATV, kita lanjut cari makanan, karena dari tadi kita belum makan berat ya guys, cukup lapar banget sih habis aktivitas begitu. Waktunya kita cari makan. Kali ini kita mau makan Chinese food juga dan non halal. Nama restonya adalah Bamboo Den. Resto ini kayaknya sudah cukup lama deh di Makassar, dan ada 3 restonya berdekatan lokasinya, Bamboo Den 1, 2, dan 3. Yang 1 juga ada kayak seperti convention hall-nya gitu, tempat orang acara wedding dan lain-lain. Bamboo Den 2 dan 3 ini letaknya sebelahan guys, jadi kayak bisa nyambung gitu. Sementara kalau yang Bamboo Den 1 itu agak di kesananya lagi di seberang jalan. Karena aku sama sekali belum pernah pergi ke Makassar, aku juga nggak tahu lokasinya di mana. Kita cuma ngikutin poin di mapnya Grab aja kan, dan ternyata aku tuh diturunin di Bamboo Den 1. Nah, Bamboo Den 1 pas kebetulan nggak bisa terima untuk orang dine in karena lagi ada acara orang nikahan di situ. Jadi kita disuruh nyebrang jalan deh untuk ke Bamboo Den 2, dan ini dia Bamboo Den 2. Ini buku menunya, pilihan makanannya lengkap deh, apa aja ada di sini. Dan non halal ya, ada babi di sini. Rata-rata tiap menunya ada porsi small, medium, sama large. Karena kita cuma banyak anak-anak, jadi aku rata-rata pesan menunya semuanya yang medium. Sudah cukup untuk kita makan. Bukan cuma foto yang di buku menunya aja yang bagus, tapi makanan yang datang juga beneran sama mirip dengan yang ditampilkan di menu. Nggak tipu-tipu deh. Estetik banget kan dekor desain interiornya dan juga plating makanannya. Aku sampai terkejut. Wow, suka deh dengan ambience-nya yang lampu di plafonnya itu warna biru sama ungu-ungu gitu. Memberi kesan elegan, mewah, tapi juga nggak pasaran dan unik gitu. Lebih kaget lagi waktu pas bayarnya, harganya cuma 1.200.000. Kita sudah kenyang makan bersepuluh di restoran yang semewah itu. Dan yang hebatnya lagi tidak ada service charge di sini. Pokoknya rekomen banget deh, kalian harus coba kalau ke Makassar. Makanannya enak-enak semua, nggak ada yang fail. Untuk resto ini rate dari aku 10/10, juara pokoknya. Habis selesai makan, kita langsung lanjut ke mall yang sudah terjadi di Makassar, yaitu Mall Panakukang. Mall ini rame banget guys, penuh sekali tenannya dan pengunjungnya, apalagi di lantai paling bawah. Habis itu kita lanjut ke hari ke-6 ya, ini hari terakhir kita di Makassar. Agak sedih sih karena kita sudah harus pulang kembali untuk bekerja dan bersekolah yang bagi anak-anak. Ya, liburan sudah mau selesai, kita sempatkan foto-foto dulu di penginapan kita yang estetik ini. Hari ini lebih santai guys, kita cuma jalan-jalan aja di jalan Sulawesi. Kita coba tempat makan random aja ya, Nyamana. Aku pesan nasi goreng merah khas Makassar. Habis makan kita lanjut jalan dan lihat toko buah. Yang berkesan dari toko buah ini ada quote, yaitu mengecewakan bos adalah bahaya besar, tapi mengecewakan konsumen adalah bahaya yang lebih besar, karena konsumen adalah bos dari bos kita. Terus kita ke toko Cahaya oleh-oleh juga untuk beli oleh-oleh khas Makassar. Dari belanja oleh-oleh kita dapat voucher untuk tebus murah es krim gelato ini guys. Lanjut pergi makan lagi, kali ini kita pergi makan durian. Pinginnya sebetulnya mau makan durian montong, tapi durian montongnya masih belum mateng guys, jadi kita makan durian lokal aja kali ini. Banyak banget kan duriannya.
lagi musim kayaknya. Harga duriannya bervariasi tergantung ukurannya. Kalau nggak salah juga ada jual musangking di kulkasnya. Musangking yang sudah dalam kemasan di freezer gitu. Kalau yang aku beli ini durian lokal yang harganya 75.000 per buahnya. Rasanya manis, legit, dan teksturnya tidak terlalu tebal. Enak guys, wangi juga sih. Lebih enak daripada durian lontong sebenarnya. Kalau durian lokal ini lebih berasa, dia ada pahit-pahitnya gitu. Betul-betul rasa durian banget lah. Makanya kalau menurut aku durian yang enak dan durian yang mahal itu biasanya rasanya pahit ya. Kenapa biasanya agak sedikit pahit-pahit, agak telak-telak gitu. Gimana kalau menurut kalian? Itu nggak kayak gitu. Dan yang terpenting adalah kita sudah memenuhi craving makan durian. Karena sebelumnya hari Senin aku pas kita ke Bali dan kita lewat dan lihat tempat jualan durian ini, makanya kepikiran mau singgah makan durian. Dari jalanan aja aku pas kita lewat naik mobil keciuman wanginya, jadinya mengundang selera. Kalau jar orang Kalimantan biasanya untung aja kagak kepuhunan. Kepuhunan itu bahasa orang Banjar, artinya kayak kalau misalnya kita nggak kesampaian gitu biasanya bisa terjadi musibah atau kecelakaan gitu karena nggak kesampaian sesuatu yang ingin dimakan. Dia di sini juga jual olahan dari durian sih, kayak nastar durian, lempok durian, sama ini berbau-bau durian gitu deh. Habis selesai makan durian kita lanjut ke mall Trans Studio Mall lagi karena kita mau shopping dan makan dinner di sini. Aku pesan cold press jus orange campur jahe gitu sama timun rasanya kalau aku nggak salah ingat. Makanannya aku pesan steak yang well done, betul-betul matang dengan sempurna dan tidak keras dan tidak alot, dagingnya lembut. Waktu pas bayar ternyata antri banget orang beli kue-kuenya, roti-rotinya, jadi tergiur ikut beli juga. Enak-enak kok dia punya roti. Selesai makan kita lanjut jalan-jalan mau cari sepatu untuk mama aku, sepatu dia buat senam biasa olahraga jalan-jalan. Terus turun ke lantai bawah mallnya kita foto dengan kapal pinisi besar yang ada di mall ini. Akhirnya berakhir sudah perjalanan kita di kota Makassar ini. Sampai di hari terakhir kita pulang menuju bandara guys. Nah ini muka aku masih bengkak banget kan, muka bantal. Karena bangun pagi-pagi dan buru-buru jadi nggak sempat make up yang bagaimana, make up simple aja. Kita diantar ke bandara pakai mobilnya yang punya penginapan ini guys. Dadah dulu, selamat tinggal rumahku homestay, tempat kita tinggal selama 6 hari di Makassar. Terima kasih. Waktunya kita cus ke bandara. Ini Bandara Sultan Hasanuddin ya guys. Bandara ini bandara internasional, jadi bisa langsung pergi ke Mekah kita. Jadi setiap harinya bandara ini rame dengan orang-orang yang pergi umroh atau naik haji gitu. Kayaknya bandara ini ada dua bagian deh, satu yang bagian bangunan lamanya, satu yang bangunan barunya yang lebih modern. Ini kayaknya di tempat yang bangunan agak lama. Waktunya kita boarding pulang ke kampung halaman. Kali ini kita tetap naik Garuda Indonesia ya. Karena terlalu sibuk aku lupa check-in online, telat check-innya, jadi kita dapat kursi yang mencar masing-masing deh. Jadi aku duduk sendirian sama stranger guys. Jadi nggak ada foto bareng di pesawat ya untuk kali ini. Ini aja deh. Sekarang kita sudah mendarat di Balikpapan. Ini situasi di mobil perjalanan dari Balikpapan kembali menuju Samarinda. Kita akhirin vlog ini di sini aja ya guys. Bye. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Ikuti terus perjalanan seru bersama Herlen Travel Diary. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok aku dengan nama yang sama ya guys, Herlen Travel Diary. Sekali lagi thanks for watching, kalian luar biasa sudah nonton sampai sini.